Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Tepat saat dia bersiap untuk meluncurkan serangan diam-diam, Jenderal Saman benar-benar membuka palka dan membiarkannya berjalan masuk, mungkin dengan maksud untuk melontarkan jebakannya sendiri. Tentu saja, Yang Qi percaya bahwa kepercayaan diri sejati berasal dari keterampilan yang luar biasa, dan tidak ragu-ragu untuk memasuki jembatan utama. Mengulurkan tangannya penuh harap, dia berkata, "Jenderal Saman, tolong serahkan medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Dan beri aku kendali atas bagian Cruiser of Civilization ini. Anda tidak memiliki peluang melawan saya jika kita mulai bertarung." Jenderal Saman dan prajurit masa depan menilai Yang Qi, marah dengan kata-katanya yang keterlaluan. Salah satu pejuang masa depan bahkan berjalan ke arahnya dan berkata, "Sangat arogan padamu. Sekarang mati." Oh, dia membanting tinjunya ke dada Yang Qi, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak berpengaruh apapun. Tiba-tiba menyadari bahwa orang ini jelas memiliki beberapa seni energi yang kuat, dia melakukan gerakan membunuh. Tinju sempurna jalan tentara, sikap pertama penggal kepala jenderal yang dikawal 10.000 pasukan. Dia membentuk sebuah pisau dan mengirisnya di udara, menciptakan gambar dari apa yang tampak seperti dewa surga yang sangat besar yang menebas pedang melalui leher musuhnya. Itu benar-benar seperti membunuh seorang jenderal yang dikelilingi oleh 10.000 tentara. 1. Gong. Pisau itu mendarat di Yang Qi, tapi pastinya tidak mengambil kepalanya. Sebaliknya, itu mengenai lengannya. Retakan, Yang Qi meraih lengan prajurit masa depan. Jadi, petarung sejati, ya baiklah, bertarunglah sepuasnya di neraka. Gemuruh. Kekuatan tanpa batas menyapu Yang Qi dan ke prajurit masa depan, yang dengan cepat mengembang seperti balon sampai dia meledak menjadi hujan darah dan darah kental. Jeritan bergema, dan darah kental berjuang untuk membentuk kembali menjadi tubuh, tetapi sebelum itu bisa, proyeksi bayangan neraka muncul dan melahapnya. Bahkan Jenderal Saman pun tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan hal itu terjadi. "Beraninya kau membunuh salah satu anak buahku di depanku." Jenderal Saman berkata, maju selangkah dan menatap tajam ke arah Yang Qi. "Siapa sebenarnya kamu?" "Saya adalah orang yang Anda cari," jawab Yang Qi. "Katakan di mana Proud Heaven berada. Apakah dia benar-benar pergi ke zaman purba, atau apakah dia masih mengurus masalah di masa depan? Saya tahu bahwa Anda berada di Dewan Militer tertinggi, jadi sebelum saya membunuh Anda, saya ingin Anda memberitahu saya semua yang Anda ketahui." "Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu adalah Yang Qi?" Jenderal Saman berkata, senyum muram dan misterius muncul di wajahnya. "Putra guru bangga surga, kalau begitu, kita bisa melupakan bagaimana kamu baru saja membunuh prajuritku itu. Magister Proud Heaven ingin saya membawa Anda kembali sehingga Anda akhirnya dapat menerima warisan dunia masa depan. Bagaimana menurutmu, apakah Anda benar-benar akan menolak tawaran yang luar biasa seperti itu?" "Itu kebohongan," jawab Yang Qi, menggenggam tangannya di belakang punggungnya. "Bahkan jika Proud Heaven datang ke sini secara pribadi dan membuat tawaran itu, saya tidak akan jatuh untuk itu. Apalagi jika itu datang darimu." Dengan kehendak ilahi, Yang Qi bisa merasakan komputer fotonik di sekitarnya berdenyut, mencoba menekan kekuatan pecahan pesawat ruang angkasa yang dimilikinya. Sistem Vivi Creation benar-benar cukup kuat. Untungnya, Yang Qi tidak terlalu agresif beberapa saat yang lalu. Prajurit masa depan telah mendekati dan menyerangnya dengan niat mematikan, dan dia telah membela diri. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan oleh fragmen Cruiser of Civilization yang terisi penuh. Lebih jauh lagi, Yang Qi merasa bahwa ada lebih banyak Jenderal Saman ini daripada yang dia duga. Meskipun dia sekuat Dewa Buddha Divisi ke-8, ada kekuatan dan kemauan di dalam dirinya yang menurut Yang Qi sangat berbahaya. Meskipun dia tidak melepaskannya, itu pasti ada di sana, menunggu. Untuk beberapa alasan Yang Qi merasa Saman benar-benar mempermainkannya. "Saya akan menghancurkan dunia masa depan," lanjut Yang Qi. "Sendiri. Jangan mengoceh omong kosong tentang aku yang tidak bisa melakukannya. Kau bukan tandinganku, Saman. Jadi serahkan hal-hal yang saya inginkan. Juga, saya ingin informasi tentang ibu saya, bibi susu saya, dan guru saya. Di mana mereka katakan padaku, atau alami nasib buruk. Jadi itulah yang Anda inginkan," kata Jenderal Saman. "Tuan Muda Yang Qi, Anda benar-benar harus mengubah nama keluarga Anda menjadi bangga. Bagaimanapun, Anda adalah putra Magister Proud Heaven.
Meskipun sebenarnya dia memiliki banyak putra, mungkin beberapa triliun, Anda pasti termasuk dalam 3.000 teratas dalam hal kepentingan. Magister Proudhaven memberi saya perintah eksplisit untuk menemukan Anda dan membawa Anda dan segel Legiun Dewa Anda kembali ke dunia masa depan. Aku tidak bisa meninggalkan misiku begitu saja. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Jadi, kamu benar-benar ingin mati, kan? Yang Qi menjawab. Dia menghela nafas. Dan di sini saya pikir Anda semacam jenius. Sebaliknya, Anda hanyalah seorang idiot yang kasar. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan menyadari bahwa Anda telah diberkati dan dianugerahkan dengan kekuasaan oleh beberapa ahli top, hanya butuh beberapa saat bagimu untuk melepaskan kekuatan untuk melawan demigod? Sayangnya untuk Anda, itu tidak akan cukup untuk berurusan dengan saya. Pada saat itu ketika Jenderal Saman menyadari bahwa Yang Qi dapat melihat ke dalam dirinya hingga rahasianya yang paling dalam, dia menyadari bahwa ini adalah lawan yang tidak bisa dia anggap enteng. Dia jauh lebih kuat dari yang dia duga sebelumnya. Komputer fotonik, aktifkan. Dia berteriak, mengiris dan membagi alam semesta tanpa batas. Tumpuk dan gabungkan. Mati. Dalam sekejap mata, kekuatan yang menghancurkan surga dan menghancurkan bumi melonjak keluar saat banyak berkas cahaya membentuk sejumlah alam semesta paralel dan hiperdimensi ruang-waktu. Kemudian hyperdimension digabungkan dan jembatan utama menghilang, meninggalkan bidang keberadaan yang luas yang dipenuhi dengan kabut tebal. Saat kabut berputar di sekitar Yang Qi, dia tiba-tiba merasa seperti berputar. Menjangkau, dia meraih seutas kabut, yang membuatnya merasa mabuk. Fragmen Yang Qi dari Crusader of Civilization dengan cepat menganalisisnya. Uap memabukkan dewa, ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi, dirancang untuk menembus dimensi spasial dan memabukkan musuh. Cukup kuat untuk memabukkan bahkan dewa kekacauan. Mengaum, sebuah morphling besar muncul yang tampak seperti harimau, tetapi sebesar gajah, dengan sayap hitam kasar yang tampak seperti versi evolusi dari Fin Devil Wings lama Yang Qi. Morphling itu membuka mulutnya dan meraung, mengirimkan sekumpulan bola kekuatan untuk menyerang. Yang Qi membunuh benda itu dengan satu pukulan. Namun, melihat ke dalam God Intoxicating Vapor, dia melihat lebih banyak morphling, terlalu banyak untuk dihitung. Mereka diorganisir ke dalam tim saat mereka bergegas ke arahnya dalam serangan. Beberapa dari mereka bahkan dalam formasi. Kau menyerangku dengan lautan binatang tidak apa-apa. Jika Anda ingin memainkannya seperti ini, saya kira saya akan memanggil iblis-iblis saya. Saat aku menjadi Dewa Temperet, kemampuanku untuk memanggil iblis-iblis neraka meningkat. Aku sekarang bisa memanggil Dewa Revisionis Divisi 6. Tapi pertama-tama, izinkan saya menangani kabut yang mengganggu ini. Kalau tidak, iblis-iblis saya akan dibantai. Melihat sekeliling, Yang Qi menarik napas dalam-dalam. RIIP. Kabut mengalir ke dalam dirinya, bersama dengan beberapa morphling, sampai area itu jauh lebih jelas. Kemudian suara gemuruh bergema saat portal neraka yang tampaknya tak berujung muncul. Dari kelihatannya, mungkin ada sekitar 10.000 dari mereka. Tentara mulai mengalir keluar, tampaknya sebanyak pasir abadi di laut, meledak dari segala macam neraka. Ada Asura, Infernal, iblis-iblis tulang pemutih, iblis-iblis Bronze Blaze, naga raksasa, iblis paleodara segar, iblis batu, iblis-iblis baja, dan banyak lagi. Mereka menyapu keluar dari portal dan segera melepaskan pembantaian pada morphling. Yang Qi berdiri dan menonton, menggunakan Eternal Heavenly Area untuk memberkati pasukannya. Tentu saja, pada akhirnya, kekuatan neraka hampir tanpa batas. Bahkan jika Anda mengambil populasi semua dunia abadi dan melipat gandakannya berkali-kali, itu hanya akan setara dengan 1/1 kekuatan di neraka. Itulah salah satu alasan mengapa kekuatan neraka bisa melawan legiun para dewa. Rumor mengatakan bahwa sistem kebangkitan dari Crusader of Civilization dapat menghasilkan gelombang morphling yang tak ada habisnya. Salah satu taktik pertempuran yang kuat adalah menciptakan gelombang binatang buas untuk mengalahkan musuh. Sayangnya, dibandingkan dengan kekuatan neraka, lautan binatang sangat kecil. Bahkan jika itu adalah penguasa peradaban kuno yang telah menghadapi tentara neraka, dia akan melarikan diri. Hanya Tuan yang berdaulat dan pasukan malaikatnya yang dapat secara langsung bersaing dengan kekuatan neraka. Portal neraka Jenderal Saman bergumam. Dia telah memindahkan jembatan utama ke lokasi lain dan sekarang bersembunyi, berharap Yang Qi akan kewalahan oleh lautan binatang. Tapi sekarang dia melihat sejumlah portal neraka, dan pasukan neraka bergegas keluar untuk menghancurkan morphlingnya. Alih-alih musuhnya perlahan mulai kehabisan energi, justru fragmen Crusader of Civilization-nya sendiri yang mulai menderita. Dengan suara gemetar karena khawatir,
salah satu prajurit masa depan berkata, "Jenderal, kita tidak bisa terus begini. Pasukan Morphling kita benar-benar musnah. Pasukan orang ini dari neraka benar-benar melebihi jumlah kita. Meskipun kita selalu bisa membuat lebih banyak Morphling untuk menggantikan yang mati, pengeluaran dayanya luar biasa. Juga, meskipun fragmen Cruiser of Civilization ini memiliki teknologi penyegelan spasial, yang memungkinkan kita membuat lorong ke dimensi lain, siapa yang mengira bahwa orang ini dapat melakukan hal yang hampir sama? Dia bisa membuat lorong ke neraka dan memanggil iblis-iblis. Seni energi macam apa itu?" Jenderal Saman mendengus dingin. Dia sama sekali tidak senang melihat Morphlingnya dibantai. Dia sering menggunakan strategi mengalahkan lawan dengan lautan Morphling, dan telah melihat bahkan ahli yang paling kuat pun melarikan diri saat menghadapinya. Tapi sekarang seseorang menggunakan taktik yang sama untuk menahannya. Terlebih lagi, jelas bahwa tentara neraka akan benar-benar menghancurkan lautan Morphlingnya tidak lama lagi. Kemudian fragmen Cruiser of Civilization-nya akan diisi dengan tentara dari neraka, yang akan menjadi situasi yang sangat buruk. Dia tidak bisa membiarkan hal-hal terus seperti ini. Hentikan produksi Morphling dan pergilah ke Battle God Deck. WHIZZZ. Ruang virtual tempat yang Ki bertarung tiba-tiba berubah menjadi platform pertarungan yang sangat besar. Seiring dengan perubahan pengaturan, kekuatan di area itu melonjak lebih kuat. Tentara neraka masih mengepung Yang Ki saat dia melihat sekeliling. Suara mendesing. Seperti yang ditakuti oleh Jenderal Saman, Yang Ki berencana untuk terus memanggil iblis-iblis dan mengirim mereka untuk membuat kekacauan di Cruiser of Civilization. Namun, sebelum hal lain terjadi, tombak muncul, menusuk ke tanah dan melepaskan aura neraka dan tanah neraka yang tak terbatas. Cahaya hitam langsung mulai menyebar dan mengunci iblis-iblis yang disentuhnya. Iblis-iblis itu akan berteriak dan melolong, lalu tubuh mereka akan bergetar dan berubah bentuk saat mereka dilemparkan kembali ke neraka manapun mereka berasal. Cahaya dari tombak dengan cepat mencapai portal neraka Yang Ki, yang meledak dengan hebat sebagai hasilnya. Yang Ki mendengus kesakitan dan terhuyung ke belakang, matanya berkedip saat dia melihat tombak yang ditusukkan ke tanah. Itu benar-benar menyerupai tombak Dewa Infernal miliknya, dan memiliki aura yang serupa. Tanpa diduga, itu adalah manifestasi seni energi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka dan mengandung kekuatan tak terbatas yang merupakan lawan sempurna untuk iblis-iblis kelahiran neraka. Tiba-tiba, Jenderal Saman muncul, mengenakan baju besi lembut yang paling putih bersih dan bersinar dengan pancaran dan cahaya yang tak terbatas. Melangkah ke depan, dia meraih tombak. "Kamu memanggil iblis-iblis?" "Nah, August Patriarch Proudhaven memberi saya sedikit kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, seni energi kelas agung yang sifatnya paling mendalam. Apa cara yang lebih baik untuk membuat Anda tetap terkendali? Anda lihat, selama ini saya memiliki benih kebenaran di dalam diri saya. Benih itu mengandung beberapa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, serta baju besi ini, yang disebut Armor Radiant of the Bright God Saint. Adapun tombak, itu adalah tombak penghakiman. Saya sadar bahwa Anda mengenakan jubah pertempuran Legiun Dewa, dan bahwa Anda dapat memanggil tombak Dewa Infernal. Dan Anda memiliki sayap malaikat, bukan ya? Aku juga punya sayap, kecuali mereka disebut God Sage Wings." Sepasang sayap terbentang di belakang Jenderal Saman, membuatnya tampak seperti Raja Malaikat legendaris kuno. Tingkat kekuatannya segera mulai naik dengan cepat. Kesalehan mengalir melalui dirinya seolah-olah beberapa roh dewa yang mendalam dan misterius mendukungnya, menyebabkan seni energinya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Memancarkan kekuatan tanpa batas, dia berkata, "Bagaimana menurutmu? Serahkan segel Legiun Dewa Anda dan masuki tahanan kami. Jika tidak, kita bisa melawannya. Pada akhirnya, aku akan mengalahkanmu dan mengambil segel Legiun Dewa dengan paksa." Tempat ini adalah Battle God Deck, arena pertarungan khusus di mana kekuatan bertarungku akan ditingkatkan secara spektakuler, tetapi milikmu akan sangat berkurang. Ini akan menjadi hal yang mudah bagi saya untuk meraih kemenangan di sini. Jadi apa gunanya menjadi keras kepala menyerah? Aku tidak akan bersikap keras padamu. Bagaimanapun, Anda adalah putra Magister Proudhaven. Jika Anda menjadi anak yang baik dan menyerahkan diri, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika Anda terbukti tidak patuh, saya akan menggunakan benih kebenaran saya untuk benar-benar menghancurkan Anda. Membunuhmu juga dapat diterima dalam rencana Magister Proudhaven. Bagaimanapun kami melakukan ini, Anda tidak akan melarikan diri. Bagus sekali, Yang Ki berkata, tidak terlihat sedikit pun terkejut. Bahkan, dia bahkan mengangguk setuju. Sepertinya surga yang bangga telah memperlakukanmu dengan baik. Anda memiliki benih kebenaran dengan kekuatan dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, kekuatan yang bahkan melampaui saya.
Anda sebenarnya tampaknya berbatasan dengan tahta tanpa kematian. Iya, itu berarti kekuatanku dari God Mammoth penghancur neraka akan meningkat secara signifikan setelah aku mengambilnya. Anda pada dasarnya memberikan harta karun langsung ke tangan saya. Yang Qi sudah lama berasumsi bahwa dia akan bertemu lawan lain dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Dulu ketika dia mencoba membuat Liv Daudenir dan Warriors of the Great Dance untuk bertarung di luar Tusita Heaven, keenam warrior itu telah memanggil kemauan yang kuat yang melepaskan beberapa seni energi dari Strength of the Hell Cruising God Mammoth. Akibatnya, Tuan Muda Daun terluka dan Yang Qi dapat mengambil salah satu medali warisannya. 1. Namun, dalam kasus ini, Jenderal Saman tidak memanfaatkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dari jauh, tetapi sebenarnya memilikinya dalam benih kebenarannya. Dalam beberapa hal, ini membingungkan. Yang Qi selalu curiga bahwa, meskipun ada segel legiun dewa di dunia masa depan, itu sebenarnya tidak berada dalam kendali surga yang bangga. Lagi pula, ada 10 magister hebat di masa depan dan jelas bahwa Proud Heaven tidak menempati peringkat tertinggi di antara mereka. Itu pasti magister berperingkat tertinggi yang memiliki segel legiun dewa, dan lebih jauh lagi, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Tetapi sekarang tampaknya surga yang bangga benar-benar telah memberikan benih kebenaran ini kepada Jenderal Saman. Jadi apakah itu berarti surga yang bangga memang memiliki segel legiun dewa? Apakah ada perombakan di dunia masa depan beberapa konflik? Hanya seseorang dengan takdir yang tak tertandingi yang bisa memiliki segel legiun dewa. Sebagai contoh, bahkan King Immortal Slayer tidak memilikinya. Terlepas dari bagaimana orang selalu berusaha mendapatkannya, mereka tidak bisa ditangkap begitu saja dengan plot dan skema. Dan mereka memberikan perlindungan yang luar biasa. Sampai saat ini dalam hidupnya, Yang Qi tidak benar-benar mengalami kemunduran besar. Bahkan ketika bahaya besar mengancam, dia selalu berhasil menemukan jalan keluar. Dari situ, bisa dilihat betapa kuatnya segel legiun dewa itu. Jika Proud Heaven entah bagaimana berhasil mengambil segel legiun dewa dari magister peringkat tertinggi, itu menunjukkan bahwa dia pasti menyimpan misteri lain. Apakah ini berarti bahwa surga yang bangga benar-benar berada dalam posisi untuk menjadi masalah bagi Yang Qi? Tentu saja, itu semua spekulasi. Dan bahkan jika Proud Heaven tidak memiliki segel, dia masih lawan yang mematikan yang memiliki pengalaman dalam konflik yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin dia punya cara lain untuk membuat benih kebenaran yang begitu kuat. Terlepas dari apa yang dikatakan Jenderal Saman, Yang Qi yakin bahwa Proud Heaven bukanlah ayahnya. Yang Qi tahu bahwa dia adalah orang tak bernasib yang lahir dari mimpi kekacauan awal. Surga yang bangga bisa berkeliling memanggilnya putranya, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan pria itu. Dan dia akan membunuhnya suatu hari nanti. Sebentar lagi, Yang Qi melanjutkan, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa semut biasa seperti Anda tidak tahu bagaimana menggunakan sesuatu yang luar biasa seperti kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Anda mengambil benih kebenaran dari Proud Heaven hanya memastikan bahwa Anda akan mati dini. Anda telah mencemarkan legiun para dewa dan menodai nama Tuan yang berdaulat. Mereka yang tidak memiliki segel legiun dewa, tetapi masih mencoba menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, hanya akan menemui satu tujuan: kematian. Itulah yang terjadi pada siapapun yang melakukan kejahatan keji seperti itu. Betapa kurang ajarnya. Jenderal Saman menggeram, amarah yang membara-membara di hatinya. Dia mengulurkan tangannya, dan kerajaan dewa muncul di sekelilingnya saat dia melepaskan serangan mematikan. Tangan dari satu Mahadewa, pikir Yang Qi. Itu terlihat sangat mirip dengan tinju aula surga dan tangan Mahadewa yang satu. Itu tidak tampak semegah miliknya, namun, ada aspek-aspek tertentu yang lebih halus. Keduanya unik, dengan cara yang berbeda. Saya mendengar Anda menggunakan sesuatu yang disebut tangan Mahadewa yang satu, kata Jenderal Saman. Nah, ini disebut God Fist pencipta. Mari kita bandingkan dan lihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Saat tangan Jenderal Saman mendekat, semuanya bergetar dan fenomena astrologi yang aneh bisa dilihat. Item dewa muncul dan energi vital melonjak. Pencipta, Yang Qi menyaksikan energi Empyrean defensifnya hancur. Jelas, benih kebenaran yang diberikan Proud Heaven kepada Jenderal Saman dipenuhi dengan kekuatan besar. Gemuruh, Yang Qi melepaskan serangannya sendiri dan kedua tangannya saling memukul, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Energi dan darah Yang Qi dilemparkan ke dalam kekacauan saat aliran energi sejati memasukinya dan berusaha menghancurkan energi vital anima destininya. Pada saat terakhir, segel legiun dewa mengaktifkan dan menetralkan energi sejati yang menyerang. Jenderal Saman juga terhuyung-huyung ke belakang,
tetapi Yang Qi terkejut bahwa efek tangan dari satu dewa telah dinegasikan. Dari apa yang Yang Qi tahu, dia mungkin perlu menggunakan tipu daya untuk memenangkan pertarungan ini. Mempertimbangkan bahwa benih kebenaran ini terlibat, hampir seolah-olah dia bertarung dengan Proud Heaven sendiri. Suara mendesing. Bahkan saat Yang Qi merenungkan langkah selanjutnya, sebuah tombak muncul di belakangnya. Jenderal Saman yang telah membuat cadangan sebenarnya adalah kekuatan ganda. Jenderal Saman yang asli tetap di tempatnya. Seperti yang dia katakan, di sini, di Battle God Deck, kekuatannya diperkuat sementara Yang Qi melemah. Tapi Yang Qi tidak khawatir tentang itu. Dengan segel Legiun Dewa untuk melindunginya, tidak ada kejahatan yang bisa mengganggunya. 1. Di chapter 718 Warriors of the Great Dance menggunakan sesuatu dari Strength of the Hell-Crushing God Mammoth untuk mengalahkan Yang Master Leaf. Dua ahli top terlibat dalam pertempuran yang mengejutkan. Akibatnya, Cruiser of Civilization berguncang bolak-balik dengan keras. Biasanya, Jenderal Saman tidak mungkin menandingi Yang Qi. Tapi dia memiliki benih kebenaran dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka di dalamnya, memberinya kekuatan yang tak terlukiskan. Hampir seolah-olah surga yang bangga telah mengirim tiruan keilahian yang baru lahir dari dirinya sendiri untuk melawan Yang Qi. Meskipun Yang Qi tidak yakin bagaimana bangga surga telah memperoleh kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, tidak ada pertanyaan bahwa itu adalah versi murni. Bahkan, itu bahkan tampak lebih murni daripada versi Yang Qi. Mendengus dingin, Yang Qi berubah menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang menusuk ke arah Jenderal Saman dengan kecepatan seperti kilat. Dia menggunakan Life Death Void Destruction Lightning, yang cukup kuat untuk mencabik-cabik dunia abadi, dan itu mulai menghancurkan Battle God Deck hingga ke titik di mana dunia luar sekali lagi terlihat. Hidup mati void penghancuran banyak langit dewa petir. Jenderal Saman tersentak. Maaf, tidak terkesan. Lihat ini Primal Chaos Archaean Many Heavens God Lightning. Gemuruh. Dia mengulurkan tangannya dan banyak bola energi vital Primal Chaos muncul, yang menghancurkan Yang Qi. Saat mereka meledak, mereka mulai sebagai dao besar yang kemudian terpecah menjadi dualitas Yin dan Yang. Yin dan Yang menjadi 4 rasi bintang, dan 4 rasi bintang menjadi 8 trigram. 8 trigram menghasilkan 64 heksagram. Masing-masing dari 64 heksagram dipecah menjadi 6 baris, dan 6 baris itu membentuk Yin dan Yang. Itu adalah siklus yang sangat besar dan sempurna yang terus berlanjut. Serangan itu menghantam Life Death Void Destruction God Lightning Yang Qi dan benar-benar menghancurkannya. Segel Dewa Banyak Surga, Yang Qi tiba-tiba melepaskan tanda segel besar, yang tampak seperti segel kekaisaran, jenis yang dapat menegakkan hukum dan ketertiban. Itu berisi keinginan tak terbatas yang langsung mengalahkan sihir petir, lalu langsung mengenai kepala Jenderal Saman. Ekspresi muram muncul di wajah Jenderal Saman. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, "Jadi, kamu telah mengembangkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka sampai membuka segel Dewa Banyak Surga. Sayangnya, basis kultivasi Magister Proud Heaven jauh lebih dalam daripada milik Anda, dan dia membuat lebih banyak kemajuan dengan teknik ini." Mahkota Raja Legiun Dewa. Sebuah mahkota dari apa yang tampak seperti duri dan onak muncul di kepala Jenderal Saman, penuh dengan keberanian, kebijaksanaan, kekuatan, daya tahan, vitalitas, cahaya, keindahan, dan harapan. Segera setelah mahkota itu muncul, segel Dewa Banyak Surga Yang Qi menjadi tidak bergerak sama sekali. Menjadi rusak, kata Jenderal Saman. Tiba-tiba, tombak penghakiman berubah menjadi busur dan anak panah. Dia mengarahkan panah ke haluan, lalu menembakkannya ke segel Banyak Surga. Desir, segelnya hancur. Kekuatan panah menantang imajinasi, dan jelas melampaui apapun yang saat ini mampu dilakukan oleh Yang Qi dengan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka. Busur hukuman, panah murka dewa. Jenderal Saman mencabut panah lain dan membidik Yang Qi. Pusaran ilahi bermunculan di mana-mana di sekitar panah, disertai dengan lolongan jiwa. Semua energi di langit dan bumi sepertinya mengalir ke panah, yang mengunci Yang Qi dan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Bersiaplah untuk ditembak. Busur hukuman dan panah murka Mahadewa mengungkapkan kemarahan Legiun Dewa dan hukuman Mahadewa. Mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari situasi ini hidup-hidup. WHIZZZ. Dalam sekejap mata, panah itu tepat di depan Yang Qi. Dia menyentuhnya dengan jarinya, dan ledakan yang dihasilkan merobek jubah pertempuran Legiun Dewanya dan merusak energi sejatinya dengan sangat buruk sehingga dia hanya memiliki 1%. Sangat kuat, Yang Qi berpikir, matanya berkedip. Dia tahu bahwa kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka tidak cukup kuat untuk mengalahkan surga yang bangga. Tidak ada cara baginya untuk memblokir busur hukuman dan panah murka dewa.
Bersiaplah untuk hukuman, Yang Qi, kata Jenderal Saman. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia melanjutkan, saya mendapatkan seni energi ini langsung dari benih kebenaran August Patriarch Proud Heaven. Bahkan tidak 10 dari Anda digabungkan akan cocok untuk saya. Bersiaplah untuk melihat betapa hebatnya saya. Karena kamu begitu keras kepala, aku akan membunuhmu dan menguras semua kekuatanmu. Translating, 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 translating. Dia melepaskan badai panah yang mendekati Yang Qi dengan kecepatan luar biasa. Bagan Raja Segudang Dunia, tanpa ragu-ragu, dia menarik keempat medali warisan Raja Immortal Slayer, membuka lorong di dalam tubuhnya sendiri yang menuju ke Myriad Worlds Monarch Chart. Jadi, saat panah mengenainya, mereka benar-benar memasuki peta dan mulai berlayar tanpa tujuan. Sesaat kemudian, Yang Qi dapat menggunakan kekuatan peta raja untuk menghentikan panah di tengah penerbangan. Sebuah proyeksi bayangan Raja Immortal Slayer muncul, yang kemudian mulai menyerang mereka. Pop, sebuah panah meledak, berubah menjadi kekuatan yang dengan cepat diserap oleh Yang Qi dan digunakan untuk mendorong kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka ke tingkat yang lebih tinggi. Satu demi satu, sisa panah meledak, dan saat dia menyerap energi yang sebenarnya, dia merasa dirinya meningkat dan tumbuh lebih kuat. Faktanya, sepertinya dia mungkin mencapai titik terobosan lain. Energi sejati ini memiliki asal dan tipe yang sama dengan versinya sendiri tentang kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Namun, itu sedikit berbeda, dan karena itu sangat membantu. Meskipun Yang Qi dirugikan selama pertarungan beberapa saat yang lalu, dia telah membangun kekuatan dan menyerap energi sejati. Itu adalah rencananya selama ini. Mempertimbangkan apa yang telah terjadi dengan 6 prajurit tarian hebat, begitu Jenderal Saman mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi tahu persis bagaimana keadaan akan terjadi. Rupanya, Jenderal Saman tidak tahu bahwa ribuan anak panah yang dia luncurkan sebenarnya telah diambil oleh Yang Qi. Dia melihat Yang Qi terhuyung mundur, wajahnya pucat, sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Tentu saja, itu adalah tipuan. Yang Qi merasa lebih kuat dari sebelumnya. Senyum ganas muncul di wajah Jenderal Saman. Akui kekalahan, nak. Tidaklah memalukan untuk mati di tanganku. Saya akan melahap basis kultivasi Anda dan mengambil segel legiun dewa itu. Persiapkan dirimu untuk kematian. Gemuruh. Tiba-tiba, Jenderal Saman melepaskan panah murka dewa lainnya dengan busur hukuman, dan yang ini bahkan lebih kuat dari apapun sebelumnya. Itu sepenuhnya 100 kali lebih kuat, dan berdenyut dengan kekuatan saat mendekati dada Yang Qi. Sekali lagi, Yang Qi membuka jalan untuk menyedot panah. Namun, pada saat itu, panah itu berhenti bergerak. Senyum muncul di wajah Jenderal Saman. Blokir semua efek dari medali warisan Raja Immortal Slayer. Panah murka dewa. Kekuatan medali warisan Raja Immortal Slayer tiba-tiba muncul dari dalam fragmen Cruiser of Civilization, mengirimkan fluktuasi spasial yang mengganggu lorong di dalam Yang Qi dan menyebabkannya menghilang sepenuhnya. Kemudian, panah itu tiba-tiba kembali bergerak dan menghantam dada Yang Qi. Pop, dalam sekejap mata, Yang Qi tertusuk di tanah, terluka parah. Melihat ini, Jenderal Saman tersenyum kejam dan berkata, Yang Qi, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak menyadari bahwa Anda diam-diam menyerap kekuatan panah murka dewa itu? Saya membiarkan Anda membuka jalan ke Myriad Worlds Monarch Chart. Kemudian, di saat kepuasan terbesar Anda, saya menyerang dengan semua kekuatan yang saya miliki. Saya memanipulasi Anda sepanjang waktu. Dan sekarang Gaturat Arrow saya berada tepat di lautan energi Anda, menghancurkan Anda dari dalam keluar. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka sekarang. Semuanya sejauh ini berjalan sesuai dengan rencana Magister Proud Heaven. Dia menyadari ambisi keji Anda untuk menghancurkan dunia masa depan. Anda bisa lari, dan Anda bisa bersembunyi, tetapi Anda tidak akan pernah bisa lepas dari kendali Magister Proud Heaven. Sekarang, sudah waktunya bagimu untuk mati. Busur dan anak panah sekali lagi berubah menjadi tombak penghakiman, yang diluncurkan Jenderal Saman dengan kejam ke arah Yang Qi. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Tuan yang berdaulat melemparkan mammoth. Saat tombak penghakiman ditembakkan, sebuah gambar muncul yang tampaknya adalah penguasa yang berdaulat sendiri yang mengangkat ibu baptis tinggi-tinggi di atas kepalanya dan menghancurkannya ke tanah. God Mammoth sangat kuat, dan dirancang untuk menghancurkan neraka. Tapi terkadang, sifat bawaan mereka akan berubah karena kontak yang lama dengan neraka. Mereka bisa menjadi pemberontak, merusak istana para dewa dan memaksa mereka melarikan diri ke dalam kekacauan utama. Jika itu terjadi, penguasa yang berdaulat akan muncul,
mengangkat ibu baptis itu ke udara, dan menghancurkannya. Itu disebut Sovereign Lord Hurs de Mammoth. Sekarang, Jenderal Saman menggunakan gerakan itu untuk melemparkan tombaknya langsung ke Yang Qi, bertujuan untuk menembus jiwanya dan membunuhnya. Senang, tombak itu menusuk Yang Qi, menyebabkan darah berceceran di mana-mana saat dia menjatuhkan diri ke tanah. Jenderal Saman tertawa terbahak-bahak, lalu terbang ke sisi Yang Qi. Mencapai ke bawah, dia bersiap untuk meledakkan kepala Yang Qi dan mengambil segel Legiun Dewa darinya. Sebuah peristiwa penting baru saja akan terjadi. Namun, bahkan saat dia mengulurkan tangan, tubuh Yang Qi tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan tombak. Apa yang terjadi di sini? Jenderal Saman berkata, tampak terkejut. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipuku? Yang Qi berkata saat dia muncul di udara di atas Jenderal Saman. Saya juga memiliki bagian dari Cruiser of Civilization. Bangga surga tidak berencana untuk itu, bukan? Kemudian tangan Mahadewa yang esa menghantam kepala Saman. Anda, Jenderal Saman sangat terkejut hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia berasumsi bahwa seluruh rangkaian trik dan skemanya telah dilakukan dengan sempurna, dan tidak pernah bisa menduga bahwa dia telah jatuh cinta pada plot Yang Qi yang bahkan lebih kejam. Dia telah memberikan pukulan yang benar-benar kejam ke lautan energi Yang Qi dengan busur hukuman dan panah murka dewa. Kemudian dia menikamnya dengan tombak penghakiman. Bahkan seorang ahli demigod yang dipukul dengan cara seperti itu akan terluka parah, dan bahkan mungkin mati. Tampaknya sama sekali tidak mungkin baginya bahwa Yang Qi dapat bertahan dari perlakuan seperti itu. Lagi pula, dia tidak bertarung dengan kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan dewa yang disediakan oleh Magister Proudhaven melalui Prosi. Jika Magister Proudhaven ada di sini, dia bisa membantai setengah dewa tanpa mengerahkan upaya sedikit pun. Pada akhirnya, Yang Qi telah menggunakan fragmen Cruiser of Civilization-nya untuk melarikan diri. Tindakan itu hampir sepenuhnya menguras tenaganya, mengembalikannya ke keadaan semula. Sisi baiknya, dia telah unggul dalam pertarungan, dan bahkan mungkin mengamankan kemenangan. Pop, telapak tangannya membanting dengan kejam ke atas kepala Jenderal Saman, mengirimkan ledakan energi sejati ke dalam dirinya yang menghancurkan lautan kesadaran dan keinginannya. Yang Qi tidak menahan apapun, dia menggunakan semua kemampuan yang bisa dia pikirkan untuk mencoba mengalahkan lawan ini dengan satu pukulan. Fakta bahwa Saman telah menggunakan medali warisan Raja Immortal Slayer dan sistem kebangkitan di Cruiser of Civilization untuk sepenuhnya memblokir akses Yang Qi ke Myriad Worlds Monarch Chart adalah sesuatu yang tidak dia rencanakan, dan itu telah menempatkan dia dalam situasi yang sangat buruk, situasi berbahaya. Jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun, Saman. Anda datang ke sini dengan kehendak surga yang bangga, dan sejauh yang saya ketahui, orang-orangnya semua pantas mendapatkan hukuman mati. Sekarang, beri aku kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka dan benih kebenaran itu. Yang Qi bisa mendapatkan keuntungan besar dari benih kebenaran, yang akan memajukan seni energinya sendiri dan memberinya keuntungan besar dalam melawan dunia masa depan. Dan tanpa ampun dia menggali lautan kesadaran Saman untuk menemukannya. Itu adalah warna emas gelap, suci dan murni, namun juga dipenuhi dengan kegelapan dan kesuraman neraka. Itu adalah kombinasi dari sesuatu yang saleh dan sesuatu yang jahat, yang mampu menghancurkan langit dan memadamkan bumi, melemparkan alam semesta ke dalam kekacauan. Segera, Yang Qi dapat merasakan bahwa itu sangat sesuai dengan energi sejatinya sendiri. Jika dia memperoleh kemampuan ilahi dari segel Legiun Dewa lainnya, seni energinya akan maju dan berubah, memberinya manfaat yang akan jauh melampaui apa yang akan didapat dari memperoleh lebih banyak medali warisan Raja Immortal Slayer. Itu ada, kesini, bahkan saat dia membentuk energi sejatinya menjadi sebuah tangan dan mengulurkan tangan untuk mengambil benih itu tiba-tiba berubah. Gemuruh, 10 aliran energi keluar darinya ke Yang Qi, energi yang dapat menumbangkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, melemparkan semuanya ke dalam kekacauan. Berderak, kegentingan, retak, energi sejati Yang Qi mulai runtuh dan meleleh sepasti es di bawah terik matahari. Untuk beberapa alasan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memblokir 10 aliran kekuatan itu. Benda apa ini? Apakah saya jatuh ke dalam perangkap? Gelombang teror menyapu dirinya, tetapi sesaat kemudian dia memaksa dirinya menjadi tenang. Iya, dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dan dia tahu bahwa ini mungkin situasi paling berbahaya yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Itu adalah saat kritis di mana, jika dia tidak memainkan kartunya dengan sempurna, 10 aliran kekuatan ini akan menghantam hati dan jiwanya. Dia benar-benar, pasti tidak bisa lengah sekarang. Ledakan tawa terdengar, segel Legiun Dewa. Itu adalah bagian lain dari segel Legiun Dewa.
Kami akhirnya menemukan salah satunya. Jika kita mendapatkan bagian itu, kita bisa menaklukkan semua keberadaan. Kita dapat menggabungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, menerobos semua penghalang ruang dan waktu, menyerang pesawat Legiun Dewa, menginjak-injak Legiun Dewa, dan menghancurkan semua neraka. Rencanamu bekerja dengan sempurna, bangga surga. Dan sekarang wasiat besar kita akan memiliki kulit ini dan mengambil segel Legiun Dewa. Tubuh kita yang sebenarnya berada di zaman purba, tetapi bahkan sisa-sisa keinginan ini bisa mengalahkan dewa yang lebih rendah. Dengan kekuatan kita digabungkan, tidak ada yang bisa menolak kepemilikan kita. 10 aliran kekuatan adalah 10 ekspresi kehendak, dan salah satunya jelas milik surga yang bangga. Mereka jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ditemui Yang Qi, dan itu termasuk Dewa Brahma, dan roh dewa apapun yang mendukung Sekte 9 Yangs dan sektenya. 10 aliran keinginan mencoba untuk memiliki Yang Qi dan itu langsung menyebabkan dia terkunci di tempat, tidak bergerak. Dalam sekejap mata, mereka menyerang lautan kesadarannya, menempatkannya dalam bahaya yang sangat kritis. Jika Yang Qi dirasuki, dia pada dasarnya akan tidak ada lagi dan seni energinya akan menjadi milik 10 magister dunia masa depan. 10 magister jelas tidak mau membiarkan seseorang seperti Yang Qi terus tumbuh menjadi potensi penuhnya dan telah merencanakan jebakan ini dengan sangat baik untuk menghentikannya. Segel Legiun Dewa, hancurkan mereka. Tanpa ragu-ragu, dia bersiap untuk melepaskan kekuatan penuh dan lengkap dari segel Legiun Dewa. Namun, dalam pergantian peristiwa yang sangat aneh, segel Legiun Dewa tidak merespon sama sekali. Tampaknya mengabaikan perintahnya, dan bahkan tampaknya bersedia menerima 10 aliran kekuatan. Keadaan berubah sangat, sangat buruk. Bahkan mengerikan. Segel Legiun Dewa adalah pilihan terakhir Yang Qi, kartu truf pamungkasnya, namun untuk beberapa alasan sepertinya tidak berhasil. Meskipun Yang Qi terperangah, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Jelas, segel Legiun Dewa bersedia menerima aura musuhnya. Benih kebenaran telah diciptakan oleh segel Legiun Dewa, dan sekarang sepertinya kedua segel itu mencoba untuk bergabung. Rupanya, 10 magister sudah tahu selama ini bahwa ini akan terjadi. Yang Qi memaksakan dirinya ke keadaan tenang yang lebih dalam dan memanfaatkan sisa kekuatan yang dimilikinya. God Power muncul, diisi dengan variasi tak terbatas yang dia gunakan untuk membuat sejumlah gerbang untuk memblokir jalur 10 aliran kehendak. Bagaimana mungkin keinginan anak ini begitu kuat? Berapa banyak gerbang yang akan dia buat? Bagaimana kita bisa melewati ini? Tenang, dia memiliki basis kultivasi yang sangat lemah. Bahkan jika keinginannya lebih kuat, dia akan membutuhkan bantuan dari basis kultivasi yang kuat untuk bertahan lama. Tanpa landasan untuk berdiri, seseorang tidak dapat bertahan. Kita harus memilikinya dan mengendalikan segel Legiun Dewanya. Biasanya, tidak ada yang bisa memasuki lautan kesadarannya tanpa diserang oleh segel Legiun Dewa, dan bahkan dewa pun tidak akan bertahan dari itu. Tapi sayangnya untuknya, kami juga memiliki segel Legiun Dewa, dan tidak akan menderita serangan balasan apapun. Tepat, ketika dua kekuatan yang memiliki segel Legiun Dewa bentrok, semuanya bermuara pada siapa yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dan siapa yang lebih kuat. Kemauan dan kekuatan kita jelas lebih unggul dari anak nakal ini. Tidak mungkin dia akan lolos dari malapetaka hari ini. 10 ekspresi kehendak yang kuat menghantam ratusan dan ratusan gerbang yang menghalangi jalan menuju lautan kesadaran Yang Qi. Jika mereka menerobos semuanya, kehendak dan jiwa Yang Qi akan hancur. Sebuah pikiran membawa kehidupan dengan banyak pikiran, tidak ada kehidupan. Tak bernyawa dan tanpa kehancuran sebuah subversi dari mimpi. Hati Yang Qi terus turun menjadi tenang. Semakin berbahaya situasinya, semakin tidak bingung dia, sampai dia memasuki kondisi pikiran yang bisa dianggap tidak bernyawa dan tidak memiliki kehancuran. Bahkan Legiun Dewa kuno tidak dapat dengan mudah memasuki keadaan seperti ini. Itu adalah jenis hal yang bisa ditemui secara kebetulan, tetapi tidak pernah dicari dan ditemukan. Dengan kehidupan datang kehancuran, tetapi pada saat yang sama, dengan tidak bernyawa, datanglah kekurangan kehancuran. Kehidupan dan kehancuran terdiri dari ritme keberadaan. Menyerang. 10 aliran kekuatan meledakkan jalan mereka ke lautan kesadaran Yang Qi, hanya untuk menemukan bahwa itu benar-benar kosong. Tidak ada jiwa di sana, tidak ada kemauan, tidak ada energi sejati, dan tidak ada materi fisik. Seolah-olah Yang Qi tidak ada sama sekali. Bukan karena dia telah mati, melainkan seolah-olah dia tidak pernah ada sama sekali. Dia telah memasuki keadaan agung yang hanya dapat dicapai oleh yang tak bernasib. Tak bernyawa dan tanpa kehancuran. Kelahiran kembali nirwana tanpa akhir. Itu tidak ada hubungannya dengan medali warisan Raja Immortal Slayer, segel Legiun Dewa,
atau penjelajah peradaban. Ini adalah kekuatan dan konstitusi yang Qi. Mengapa kita tidak bisa menemukan jiwa bocah itu? Dia tidak punya keinginan. Dia yang tak bernasib. Aku tidak percaya dia benar-benar memasuki level tanpa kehidupan dan kehancuran. Tanpa diri sejati kita untuk memberikan kekuatan, kita tidak akan bisa memilikinya. Tapi kita seharusnya bisa menemukan segel Legiun Dewa dan mengambilnya darinya. Gemuruh. 10 aliran kehendak keluar dari lautan kesadaran Yang Qi dan menuju ke dahinya, di mana mereka melihat Im Emas duduk bersila di bidang bunga Dewa Emas yang tak terhitung jumlahnya, tersenyum tipis. Kelilingi itu, asimilasi itu. Jika kita bisa mendapatkan bagian dari segel Legiun Dewa ini, kita bisa membawanya kembali ke zaman purba dan menggabungkannya dengan yang sudah kita miliki. Kita bisa menumbangkan ruang dan waktu, membantai entitas maha kuasa di masa lalu, dan mendapatkan bagian terakhir dari segel itu. Ketika kita menggabungkan 3 menjadi 1, kita akan mengubah wajah langit dan bumi. Ketika para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana, sebuah peradaban baru akan datang, dan kami akan mengendalikannya. 10 aliran kehendak mulai mengelilingi segel Legiun Dewa. Namun, segel itu mulai memancarkan cahaya bersinar yang menghalangi 10 ekspresi keinginan. Pada saat yang sama, 10 aliran keinginan juga mulai bersinar saat mereka mencoba memaksa jalan mereka ke segel. Tiba-tiba, sebuah wajah muncul di segel Legiun Dewa, dan itu tidak lain adalah Yang Qi. Seketika, cahaya yang bersinar tumbuh lebih kuat dan menjadi serangan yang menghantam 10 aliran kehendak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kehendaknya tidak bernyawa dan tidak dapat dihancurkan, dan itu digabungkan dengan segel Legiun Dewa. Bahkan kita tidak bisa mengolah segel Legiun Dewa ke tingkat itu. Bagaimana dia melakukannya? Jangan khawatir, dia hanya memiliki pencerahan awal pada level ini. Dia tidak akan bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama. Menjadi tak bernyawa dan tanpa kehancuran adalah kondisi sementara. Jika kita terus menyerangnya, dia akhirnya akan hancur. Begitu dia kembali normal, kita bisa mengambil segel Legiun Dewa dan membunuhnya. Benar, kita bisa mengubahnya menjadi boneka. Maka dia akan bekerja untuk kita. Yang Qi masih dalam posisi yang sangat berbahaya. Meskipun dia dalam keadaan tak bernyawa dan tanpa kehancuran, dia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Dan begitu dia kembali normal, 10 magister akan dengan mudah merasukinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain bertahan dan menunggu kesempatan yang tepat untuk muncul. Jenderal Saman tidak bisa berbuat apa-apa, karena hadirnya 10 wasiat itu. Faktanya, karena kehendak yang kuat dan 2 segel Legiun Dewa fragmen Cruiser of Civilization di sekitarnya menjadi benar-benar tidak bergerak. Bip bip bip, bip bip bip, peringatan, peringatan, lonjakan listrik telah menciptakan efek penguncian. Komputer fotonik tidak dapat berfungsi. Ada pejuang masa depan lainnya di kapal, tetapi mereka juga dibuat tidak bergerak oleh konflik antara 10 aliran kehendak dan segel Legiun Dewa. Semuanya masih. Saat ini, Yang Qi tampaknya berada dalam bahaya besar. 10 aliran kehendak semakin kuat dan kuat, tanpa henti mendapatkan keuntungan dalam konflik. Faktor lain adalah bahwa kehendak 10 magister telah datang melalui benih kebenaran. Jika mereka dikalahkan, para magister tidak akan terluka sama sekali. Sebaliknya, Yang Qi mempertaruhkan tubuh aslinya. Jika dia binasa, dia tidak akan ada lagi. Dia tidak memiliki kemewahan untuk berulang kali mencoba meraih kemenangan, dia hanya punya satu kesempatan. 10 magister terus memaksakan jalan mereka ke depan dan Yang Qi terus menderita kemunduran demi kemunduran. Cahaya keemasan dari segel Legiun Dewa perlahan menyusut saat cahaya serangan dari 10 magister semakin kuat. Wajah Yang Qi di emas juga mulai memudar, menunjukkan bahwa dia kehilangan kendali. Tiba-tiba, tawa gila memenuhi seluruh Cruiser of Civilization dan seseorang yang baru muncul. Itu adalah Tuan Muda Daun. Dan dia diapit oleh 71 patriark lainnya. Mereka berada dalam semacam formasi kuno dan kuat yang memungkinkan mereka untuk menembus penjelajah peradaban. Tuan Muda Daun berdiri tegak dan lurus seperti seorang kaisar, dan dia memiliki 72 lingkaran cahaya yang bersinar di belakang kepalanya, yang masing-masing berisi orang kecil. Di lingkaran paling tengah adalah keilahiannya sendiri yang baru lahir, dan di 71 lainnya adalah milik 71 patriark lainnya. Rupanya, dia telah mengubah 71 patriark lainnya menjadi penghalang pertahanan lingkaran cahaya. Selain itu, ada awan ungu berbentuk payung yang menjulang di atas kepalanya, berdenyut dengan kekuatan ledakan yang bisa menaklukkan segalanya. Itu adalah Tusita Heaven Treasure Parasol, terbentuk dari esensi Tusita Heaven itu sendiri, yang dapat menangkal semua seni energi dan semua musuh.
Basis kultivasi Tuan Muda Daun telah mencapai tingkat yang misterius dan tidak terduga, dan dia sekarang tampak sama megahnya dengan Raja Pembunuh Abadi yang lama ketika dia menginjak-injak dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar melampaui kultivator biasa, bahkan orang tua setengah dewa yang agung. Liv Daudenir menatap Yang Qi dan Saman dan dapat melihat bahwa mereka terkunci dalam jalan buntu yang mematikan. Kalian berdua saling menjatuhkan. Saya yakin Anda tidak pernah berpikir Anda akan mendapatkan pembalasan seperti ini, bukan, Yang Qi? Dunia masa depan benar-benar menggunakan benih kebenaran dari 10 magister untuk mencoba mengambil segel Legiun Dewa. Sayangnya untuk kalian, orang yang akan mendapat manfaat di sini adalah saya. Aku akan mengasimilasi kalian semua. Medali warisan yang membunuh abadi. 2 medali warisan muncul, yang dia masukkan ke dalam formasi mantra pusat Cruiser of Civilization. Kemudian dia hanya berjalan ke Yang Qi dan meraih 4 medali warisan lainnya. Dalam sekejap mata, dia menjadi pemilik 7 medali warisan Raja Immortal Slayer. Saat mereka saling menyentuh, proyeksi dari Myriad Worlds Monarch Chart muncul di tengah angin dan badai yang menyapu. Selanjutnya, Tuan Muda Daun menghembuskan aliran api ke medali saat dia mencoba menggabungkannya. Pada awalnya, 4 medali Yang Qi bergetar seolah-olah mereka akan menolak, tetapi ketika nyala api semakin besar, mereka akhirnya menyerah. Retakan, saat 7 medali digabungkan, Liv Daudenir tampak tumbuh lebih besar dan lebih kuat, seolah-olah dia mendekati batas kekuatan puncak. Auranya bahkan mulai berdenyut tanpa kematian abadi, seolah-olah dia akan segera mencapai tingkat Legiun Dewa. Segel Legiun Dewa akan menjadi milikku juga. Dan aku akan membunuh dan mengasimilasi 10 dari kalian para magister. Adapun Anda, Yang Qi, Anda mengalahkan saya berulang kali dengan semua plot licik dan intrik Anda, tetapi Anda akan menjadi milikku. Saya yakin Anda mengira itu tidak akan pernah terjadi. Gemuruh. Berdenyut dengan kekuatan 7 medali warisan Raja Immortal Slayer, Liv Daudenir menjulang di atas Yang Qi dan Jenderal Saman. Api meletus dari kedua tangannya saat dia bersiap untuk mengasimilasi keduanya. Aku tidak percaya kamu berani mencoba mengacaukan kami, nak. Kami adalah 10 magister dari dunia masa depan. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan kami? Bunuh dia. Bocah ini mencoba mengasimilasi kita. Melawan. Hidupkan sebagian dari kekuatan kita padanya. Bunuh dia. Pukul dia dengan kehendak ilahi, bahkan jika kita harus membuang energi vital. Bocah ini memiliki takdir yang tak terkalahkan, dan warisan dunia abadi peringkat 33. Dia akan menjadi penguasa seluruh dunia abadi dan jelas hanya selangkah lagi untuk berada di level yang sama dengan Legiun Dewa. Jangan biarkan dia berhasil. Dia akan merusak semua rencana kita. Surat wasiat dari 10 magister sepertinya hampir menembus lautan kesadaran Yang Qi. Tepat pada saat itu, Liv Daudenir tiba dan mencoba menyendok mereka semua ke jaring yang sama. Mengingat dia memiliki 7 medali warisan Raja Immortal Slayer, dia bisa menarik tingkat kekuatan yang tak terbayangkan dari Myriad Worlds Monarch Chart untuk membantunya melakukannya. Para magister tahu bahwa mereka sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika mereka kalah, dan sisa-sisa keinginan mereka dihancurkan, itu tidak akan menjadi kerugian yang signifikan di pihak mereka. Tapi kemudian Liv Daudenir akan mendapatkan segel Legiun Dewa dan semua medali warisan itu. Secara keseluruhan, itu akan menjadi bencana bagi dunia masa depan. Dia jelas tidak kurang dari ancaman dari Yang Qi. Dia adalah dewa kekacauan divisi ke-9, dan setengah dewa pada saat itu. Sangat mungkin bahwa dia akan mencapai kenaikan dewa, dengan asumsi dia menemukan kesempatan yang tepat. Menyerang. 5 dari 10 aliran kehendak bergeser untuk berurusan dengan Tuan Muda Daun, langsung menuju lautan kesadarannya. Raja Pembunuh Abadi. Sebuah proyeksi dari Raja Pembunuh Abadi yang perkasa muncul di belakang Tuan Muda Daun. Secara bersamaan, 71 leluhur tenggelam dalam meditasi, menyebabkan 71 proyeksi diri mereka muncul. Itu sangat mengingatkan pada adegan dari tahun-tahun yang lalu ketika Raja Pembunuh Abadi melawan Tuan yang berdaulat sendiri. Surat wasiat 5 magister langsung terdorong mundur. Mati, kalian semua, mati saja. Liv Daudenir berteriak dengan gembira. Dia tahu dia lebih unggul di sini. Dalam beberapa saat, dia akan memiliki benih kebenaran dengan kehendak 10 magister, 7 medali warisan, segel Legiun Dewa, basis kultivasi Yang Qi, dan 2 fragmen Cruiser of Civilization. Sesi pengasingannya belum terlihat selesai. Dia telah menerima pesan dari 71 Patriark bahwa sebuah fragmen dari Cruiser of Civilization telah terlihat di puing-puing kekacauan utama di luar surga Tusita. Dia bergegas dalam formasi dengan 71 Patriark lainnya,
Dan ketika dia melihat apa yang sedang dimainkan, dia tahu kesempatan besarnya telah tiba. Itu adalah jenis kesempatan yang, sekali terlewatkan, mungkin tidak akan pernah muncul kembali. Adapun 10 magister, mereka telah bekerja keras pada rencana mereka untuk mendapatkan segel Legiun Dewa, jadi tidak mungkin mereka menyerah begitu saja pada saat ini. Untungnya, beberapa tekanan sekarang tidak ada pada Yangki. Mati, Tuan Muda Daun melolong marah. Bagan Raja Segudang Dunia, buka. Medali warisan, beri aku kekuatan. The Myriad Worlds Monarch Chart menelan Cruiser of Civilization. Pada saat yang sama, kekuatan Daun Daudenir tumbuh saat dia diberkati oleh kekuatan Raja. Secara bersamaan, 71 Patriark tumbuh lebih kuat, ke titik di mana mereka mendekati terobosan baru. Medali warisan raih senjata lain di Myriad Worlds Monarch Chart. Bawa mereka ke sini untuk mendukung 71 saudaraku. Buat kami lebih kuat. 7 medali warisan mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Seketika, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat terbang keluar dari kedalaman Myriad Worlds Monarch Chart. Ada pedang bijak, istana surgawi, baju zirah, tombak. Segala macam hal terbang ke tangan 71 patriark. Itu adalah item yang ditinggalkan oleh King Immortal Slayer dan 71 saudaranya, dan ada dalam set. Sekarang Tuan Muda Daun memiliki 7 medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Dia bisa memanggil barang-barang ini dengan lebih mudah. Metode pencarian biasa akan memakan waktu jutaan demi jutaan tahun untuk menemukan semua item, tapi sekarang mereka bisa dipanggil dengan nafas. 71 patriark langsung mulai tumbuh lebih kuat, dan saat mereka menambahkan kekuatan mereka ke Leaf Daudenir, 5 wasiat dihancurkan lebih jauh. 10 magister itu sekarang sangat marah tanpa bisa dipercaya. Bagaimana mereka bisa menduga bahwa Leaf Daudenir akan datang dan merusak rencana mereka? Gemuruh. Tanpa peringatan apapun, sebuah wasiat besar tiba, menembus Myriad Worlds Monarch Chart, dan memberkati kehendak para magister. Dalam sekejap mata, mereka mulai bersinar seperti jutaan demi jutaan matahari, menerangi alam semesta saat mereka meluncurkan serangan balik ke Tuan Muda Daun. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?